Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Sebagai makhluk yang berperadaban, manusia tentunya memiliki perkembangan fashion atau memiliki perkembangan bagaimana cara berpakaian. Karena pakaian ini merupakan hal yang tentunya sangat menjadi kebutuhan bagi manusia. Selain pakaian itu fungsinya sebagai menutup atau pelindung dari tubuh kita dari sinar matahari, dari dinginnya hujan atau dari hembusan angin. Pakaian juga bisa menjadi sebuah identitas atau sebuah pembeda dari daerah satu ke daerah yang lain. Seperti contohnya banyak sekali pakaian di dunia ini yang tentunya memiliki bentuk dan juga aksesoris yang berbeda-beda. Walaupun tujuan dan fungsi pakaian itu sebetulnya sama, yaitu untuk melindungi tubuh. Nah, manusia tentunya dari tahun ke tahun memiliki perbedaan-perbedaan ataupun memiliki persepsi yang berbeda tentang pakaian. Itulah sebabnya mengapa pakaian ini dari tahun ke tahun mengalami pergantian, mengalami upgrade, dan bahkan banyak mengalami perubahan-perubahan yang di luar nalar. Karena banyak ya di luar sana pakaian-pakaian yang anti mainstream, seperti yang ditampilkan oleh beberapa artis seperti Lady Gaga. Kalau dia konser pakaiannya selalu absurd, selalu di luar nalar dan seterusnya. Itu merupakan sebuah perkembangan zaman. Tetapi bagaimana jika pakaian itu menjadi sebuah identitas negara? Seperti contoh, pakaian yang saya pakai ini adalah pakaian batik, di mana pakaian batik itu sudah diakui oleh UNESCO dari Indonesia, tepatnya di tahun 2009. Kalau nggak salah di Abu Dhabi pada waktu itu. Sehingga menjadi identitas dari negara Indonesia. Nah, ada beberapa identitas lagi sebenarnya di Indonesia yang sampai sekarang menjadi perdebatan berasal dari mana. Tapi untuk video kali ini kita akan mengerucut kepada sebuah pakaian dari Indonesia untuk perempuan yang disebut dengan kebaya atau kabaya. Lantas banyak sekali negara-negara yang mendaftarkannya kepada UNESCO. Salah satunya adalah negara tetangga kita, Malaysia, Brunei, bahkan juga Thailand. Nah, kita akan membahas di video ini, sebenarnya kabaya itu berasal dari mana? Karena memang banyak yang mau mendaftarkan ke UNESCO. Bagaimana perjalanan sejarahnya? Kita bahas bersama di video kali ini. Ayo kita berkenalan dengan kebaya. Kita pakai kebaya. Kita putar dulu intronya. Pada video kali ini saya sengaja memakai pakaian batik karena batik ini merupakan sebuah identitas dari bangsa Indonesia yang tentunya sudah sangat terkenal dan diakui oleh UNESCO. Tapi bukan di tahun 2023, melainkan sudah agak lama di tahun 2009. Karena batik ini sejak dulu sudah disukai oleh para pemimpin dunia. Salah satunya adalah Nelson Mandela, kemudian Pak Harto dan seterusnya. Banyak sekali orang yang berkunjung ke Indonesia di zaman dulu sejak Orde Baru berpakaian batik, ya. Sehingga hal ini menandakan bahwa negara kita tercinta ini merupakan sebuah negara besar, bukan hanya terletak pada luas wilayahnya saja, tetapi kebudayaannya, keseniannya, cara berpakaiannya, bahkan bahasanya pun banyak sekali yang memiliki keunikan. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang negara Indonesia, banyak yang ingin digali. Salah satunya adalah di tahun 2023 kemarin banyak sekali kehormatan-kehormatan atau prestasi yang sangat prestisius yang diraih oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah bahasa Indonesia yang diakui di sidang umum UNESCO, dan ini menandakan bahwa bahasa Indonesia sudah mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan salah satu
identitas bangsa, yaitu busana. Dalam hal ini adalah fashion atau lifestyle, tetapi busana kali ini merujuk kepada pakaian wanita, yaitu yang disebut dengan kebaya. Karena kebaya ini kalau kita lihat ya, kita cermati, kita analisis, bukan hanya di Indonesia saja yang mengenakan kebaya, terutama untuk mereka para ladies atau para kaum hawa. Di negara tetangga seperti Brunei, kemudian Malaysia, dan di sebagian daerah selatan Thailand, kebaya ini sangat populer ya di negara-negara tersebut. Karena memang negara ini secara geografis sangat berdekatan, bahkan di Singapura yang dulunya bernama Temasek atau Tumasek itu juga memakai kebaya para perempuannya. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah keempat negara tersebut ya, ada Malaysia, ada Thailand, ada Brunei, ada Singapura, mereka sama-sama mendaftarkan kebayanya kepada UNESCO. Ya, lagi-lagi di sini adalah UNESCO ya, karena UNESCO itu adalah sebuah lembaga PBB yang membidangi pendidikan sosial dan budaya, disingkat dengan United Nations Educational Social Cultural Organization. Tentu Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia juga dalam hal ini merespon sangat cepat dengan mendaftarkan kebayanya juga kepada UNESCO di tahun 2023 juga, tahun kemarin ya. Banyak sekali kejadian sejarah di tahun kemarin. Tetapi Indonesia baru mendaftarkan pada bulan Maret di tahun 2023 terkait dengan kebaya yang ada di Indonesia tersebut. Nah, kita bahas bersama-sama sebetulnya dari mana kebaya itu berasal. Karena kalau kita melihat ya, kebaya itu banyak kita jumpai di negara-negara yang sudah disebutkan tadi. Nah, pada awalnya kita bahas dulu cara berpakaian orang Nusantara. Cara berpakaian orang Nusantara itu pra-Islam ya, pra-Islam adalah hanya mengenal pakaian yang mohon maaf agak terbuka, karena mereka hanya melilitkan beberapa kain baik untuk laki-laki ataupun perempuan, sedangkan kalau perempuan itu hanya memakai kemben begitu. Dan ini juga ditemukan di beberapa relief Candi Borobudur. Bagaimana cara berpakaian orang Nusantara di zaman dulu, terlebih pra-Islam. Karena pada saat itu barangkali ini juga pengaruh dari iklim. Ya, iklim di Indonesia pada waktu itu juga sangat panas, kemudian sangat lembab. Mungkin ini yang menyebabkan kenapa orang zaman dulu, khususnya di orang-orang Nusantara, banyak dari kaum laki-laki dan perempuan yang kalau laki-laki mohon maaf agak bertelanjang dada, kemudian kalau perempuan hanya melilitkan beberapa kain yang melindungi tubuhnya. Tapi di area sini biasanya agak kelihatan seperti itu. Dan biasanya dulu kalau orang-orang kerajaan hanya memakai kain tambahan sebagai penutup ya, barangkali itu hanya sebuah aksesoris seperti itu. Dan memang pada zaman dulu karena zaman memang belum ada hal yang mewajibkan menutup aurat karena pra-Islam, sehingga orang zaman dulu di Nusantara khususnya cara berpakaiannya hanya mengenal pakaian seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan Islam dan kebaya ini? Jadi gini, sejak abad 7 Masehi, sebetulnya orang Nusantara itu sudah melakukan perdagangan-perdagangan ke negeri nun jauh di sana, melintasi samudra, melintasi laut dan sebagainya, dan akhirnya mereka saling bertukar bahasa, tukar kesenian, dan bahkan cara berpakaiannya pun juga barangkali ikut dalam jalur perdagangan tersebut. Dan Islam pun juga sebetulnya masuk ke Nusantara kan melalui jalur perdagangan, ya walaupun juga ada jalur-jalur yang lain. Nah, kenapa? Karena dulu umat, mohon maaf bukan umat ya, dulu orang Nusantara itu sudah terkenal dengan perahu cadik ya, atau jong Jawa kalau di Jawa. Mereka sudah melintasi samudra dengan kapal-kapal yang besar ke Cina, ke Arab, bahkan barangkali mereka juga pernah ke beberapa negara Eropa, bahkan Afrika, siapa yang tahu ya. Nah, kita kembali lagi kepada kebaya ini. Jadi dulu di Arab ya, di Arab itu ada sebuah istilah yang bernama kain, di mana kain itu sebagai penutup, ya penutup bagi perempuan. Iya, karena memang perempuan itu di Arab ya, khususnya Arab di Jazirah Arab ya. Karena kalau kita berbicara Arab, dulu Spanyol itu juga
ada Arabisasi. Kemudian di wilayah Andalusia di Cordoba itu juga Arabisasi karena faktor Islam sangat kuat di sana, di sebagian Afrika Utara gitu. Jadi khusus di Jazirah Arab karena memang barangkali Arab itu negara yang gersang, panas, kemudian ada badai pasir, sehingga para perempuan di sana memakai baju pelindung untuk melindungi dari terik matahari yang begitu menyengat. Sehingga mereka mengenal dengan istilah habaya atau abaya. Nah, habaya atau abaya itu apa? Habaya atau abaya itu secara kebahasaan dia adalah seutas kain panjang, dan secara terminologi habaya atau abaya itu merujuk kepada pakaian yang berkancing, kemudian pakaian tersebut berlengan panjang, ya. Berasal dari kata habaya dan juga abaya. Itu kalau dari Jazirah Arab. Tapi kemudian pada tahun 1886 ada beberapa orang orientalis yang bernama Henry Yule dan juga Arthur Burnell mengatakan bahwa kebaya ini berasal dari bahasa Arab yang berasal dari qoba. Ya, qoba itu artinya kemeja longgar dengan memiliki kancing depan, dan ini juga merujuk kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW ternyata pernah dihadiahi sebuah kain. Kain tersebut bernama akbiya. Akbiya itu merupakan jamak dari kata qoba. Qoba itu secara singular atau secara mufrad atau bentuk tunggal, kemudian akbiya itu adalah jamak atau plural atau jamak dari kata qoba. Sehingga kata mereka berdua, seorang orientalis ya, ada Henry Yule dan juga Arthur Burnell, tahun 1886 barangkali kabaya atau yang disebut dengan ada akbiya, ada qoba, kemudian ada habaya, ada abaya, itu memang berasal dari Timur Tengah atau dari Jazirah Arab ya. Jadi Jazirah Arab. Saya tidak mengatakan Timur Tengah, mohon maaf, karena kalau Timur Tengah itu identik dengan Middle East atau barangkali wilayah yang diciptakan oleh kelompok Barat. Jadi Jazirah Arab saja atau Kepulauan Arab begitu, semenanjung Arab begitu ya. Nah, kemudian menurut pelaut Spanyol, pelaut Portugal maksud saya, di tahun 1966 menurut kamus Hobson Jason, cabaya atau kabaya itu berasal dari bahasa Portugis. Ya, cabaya dan kabaya itu berasal dari bahasa Portugis. Yang ini diungkapkan di tahun 1969 menurut pelaut Portugal. Kenapa? Karena mereka barangkali dulu pernah berkunjung ke Nusantara dan melihat orang Nusantara berpakaian seperti layaknya orang di Jazirah Arab, ya, seperti di Jazirah Arab seperti itu. Kemudian mereka menganggap bahwa itu adalah cabaya, diambil dari akar kata qoba atau habaya ataupun abaya seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya kebaya itu dulunya adalah pakaian yang panjang, ya, pakaian yang sangat panjang, sopan dan seterusnya. Kemudian di Nusantara sendiri karena sudah mulai mengenal Islam, maka pakaian yang terlalu terbuka pada waktu itu berangsur-angsur berubah menjadi pakaian yang lebih sopan. Karena mereka sudah mengenal apa yang disebut aurat, apa yang disebut dengan batas bisa dilihat untuk laki-laki dan seterusnya. Akhirnya para petinggi-petinggi kerajaan zaman dulu sudah mulai menggunakan kebaya atau abaya ini. Tentunya di daerah Nusantara berbeda-beda kebayanya. Walaupun sebetulnya fungsi dari kebaya itu merupakan baju atasan. Ya, di Nusantara kita banyak menemui. Di Bali ada, di Sulawesi ada, di Madura juga ada, di Jawa apalagi. Dan banyak sekali kebaya-kebaya dari Indonesia yang berbeda-beda. Ya, tujuannya adalah tentunya untuk melindungi pakaian atau melindungi tubuh, ya. Karena itu memang sebuah pakaian atasan untuk kaum wanita dan sampai saat ini tentunya masih digunakan. Tentunya pada tahun 1945 bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, orang-orang yang diculik perempuan pada waktu itu di kamp-kamp Jepang menolak baju-baju yang lain. Mereka menggunakan kebaya karena sebagai identitas Indonesia pada waktu itu. Dan sejak itu tahun 1945 Indonesia merdeka, kebaya juga
digunakan sebagai identitas perempuan Indonesia. Biasanya dikombinasikan dengan kain sarung di bawahnya seperti itu. Dan ya di Bali juga sama. Bahkan Singapore Airlines pada tahun 1974 itu memesan secara khusus desainer dari Prancis untuk mendesain kebaya, ya, yang mana kebaya tersebut di tahun 1974 Singapore Airlines meresmikan pakaian untuk para pramugarinya untuk memakai kebaya. Ya sebelumnya Garuda Indonesia juga pernah melakukan itu sebelum tahun 1974, bahkan sejak 1945. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana kebaya itu? Apakah memang berasal dari Nusantara? Apakah memang berasal dari Brunei, Thailand, atau Singapura? Atau bahkan di Filipina? Jadi begini, kalau kita merujuk kepada kejadian atau garis historis dari kebaya tersebut, kemungkinan kebaya itu berasal dari Jazirah Arab. Kemudian memang secara asimilasi atau pertukaran budaya dan seterusnya mengalami perubahan-perubahan sehingga akhirnya kebaya ini nyampe ke Nusantara. Nah, nyampe ke Nusantara mungkin di daerah-daerah tetangga Nusantara pada waktu itu termasuk juga Malaysia, Brunei, bahkan di Thailand, mungkin barangkali kemungkinan besar mereka juga melihat orang-orang Nusantara berpakaian yang disebut dengan kabaya itu, khususnya untuk kaum perempuan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena begini, kalau kita merujuk kepada kerajaan di semenanjung Nusantara dan di Malaya, dulu ada kerajaan yang begitu besar, ya, ada kerajaan Sriwijaya, kemudian Majapahit, dan juga kerajaan Islam di Nusantara, ya, seperti Samudra Pasai, kemudian kerajaan-kerajaan Goa dan selanjutnya. Mungkin besar kemungkinan orang-orang di negara tetangga itu, ya, seperti Brunei, Malaysia dan seterusnya, mereka melihat para kaum perempuan di Nusantara memakai pakaian yang bagus seperti itu. Tapi dulu mungkin mereka belum memakai kerudung, ya, karena perkembangan kerudung itu beda lagi, atau menutup kepala itu. Tapi kalau kita merujuk kepada garis sejarahnya, barangkali kemungkinan besar memang berasal dari Nusantara, yang awalnya dari Jazirah Arab kemudian nyampe ke Nusantara, hingga pada waktu itu Nusantara kan adalah negara kepulauan terbesar yang sebelum Indonesia, dan barangkali negara-negara tetangganya pernah melihat perempuan yang memakai pakaian yang sangat bagus, sangat cantik. Akhirnya mereka juga dalam tanda kutip memakai kebaya versi negara yang bersangkutan. Di Thailand bagian selatan, di Brunei, di Singapura, apalagi di Malaysia. Nah, karena memang kejadiannya seperti itu, sehingga mari kita rawat, kita jaga, kita tunggu bagaimana respon dari UNESCO. Ya, kalau misalkan UNESCO nanti menetapkan negara-negara selain Indonesia, maka juga kita harus dengan sangat hati-hati, ya, kita harus membela hal itu. Ya, karena biar bagaimanapun ini adalah sebuah identitas negara dan identitas bangsa. Tetapi memang perkembangan kebaya itu kan ya banyak sekali, ya. Kalau di Bali kebaya itu mohon maaf agak terbuka. Kalau di Jawa karena Islam sangat mendominasi, kebaya agak tertutup dan seterusnya. Ya, intinya adalah kebaya ini fungsinya adalah sebagai penutup. Karena dulu orang Nusantara tidak mengenal yang namanya penutup terkait dengan agama atau kepercayaan pra-Islam seperti itu. Jadi hubungannya adalah dengan Islam dan kebaya, memang secara terminologi atau istilah kebaya diambil dari akar kata bahasa Arab. Ada kobe, ada akbiya, ada habaya, dan ada abaya. Kemudian mengalami pergeseran makna dan menjadi kebaya karena lisan orang Nusantara dan lisan orang Jazirah Arab itu berbeda. Barangkali cuma itu video yang bisa saya sharing kepada Anda untuk edisi kali ini. Ya, kita tinggal tunggu saja siapa yang akan diakui oleh UNESCO, apakah dari Indonesia, apakah dari Singapura, Brunei, Thailand, atau negara yang lain. Kita lihat saja nanti perkembangannya, kita berikan yang terbaik kepada negara ini. Kalau misalkan ada keterangan atau kata-kata yang kurang lengkap atau salah, silakan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.